Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Al-Mu'min TV yang saya hormati, insyaallah pada kesempatan ini kita akan berbincang santai dengan salah satu penyewa ruko di DKM Al-Mu'min, yaitu penyewa di sini dengan nama toko itu Gading Telur atau distributor telur, grosir dan eceran. Di mana pemirsa? Kita lihat telur-telur banyak pemirsa. Insya Allah pemirsa, mudah-mudahan kita semua yang di dalam membangun ekonomi umat, kita bisa saling membantu. Di sini juga ada bawang pemirsa Al-Mu'min TV yang saya hormati. Baik pemirsa Al-Mu'min TV yang saya hormati, kita lihat adiknya masih sibuk ini. Beliau adalah salah satu putri dari pengurus DKM Al-Mu'min, yaitu Ibu Haja Nurjena yang disapa dengan akrab Ibu Nana, salah satu pengurus di DKM Al-Mu'min dan koordinator Jumat Barokah. Baik pemirsa, untuk tidak berlama-lama, mari kita berbincang dengan adik kita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah, gimana sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Mbak ini mungkin bisa diperkenalkan mungkin namanya, terus tinggalnya di mana, dan apa-apa saja motivasinya mau berusaha telur ini, gitu ya. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky, anaknya Ibu Nana. Biasa dipanggilnya akrabnya Ibu Nana. Iya. Saya tinggal di Gambir Anong, Blok G18 nomor 12. Saya awalnya di sini cuman pengen jualan telur ya, tapi ternyata orang-orang pada pengennya jualan yang lain juga. Akhirnya nitip-nitip atau ngambil-ngambil. Iya, betul. Ya, kalau saya sih mikirnya bantu-bantu aja orang-orang di sekitar sini tuh. Saya cari telur yang murah biar mereka juga kan banyak yang jualan juga di sini buat belinya. Jadi kita harga yang nggak mahal-mahal begitulah, maksudnya yang penting semuanya juga pada enak lah ibaratnya. Iya. Nah pemirsa, itu kata beliau ini tidak mahal pemirsa. Mari kita beli pemirsa. Baik. Dek, ini gimana nih? Awalnya nih bisa jualan apa? Buka ini apa, telur eceran ini dan grosir ini gimana awalnya itu deh? Awalnya itu suami saya waktu itu sebelum saya nikah itu dia memang sudah punya usaha untuk jualan kecil-kecilan lah telur gitu. Mungkin dulunya awalnya sih iseng-iseng aja ikut temen-temennya, ikut nebeng, ada jualan kecil-kecil eceran, ngambil sedikit berapa ikat, nggak taunya lama-lama ada banyak permintaan yang orang-orang yang jualan juga minta, akhirnya tambah besar. Cuman karena dia itu di sana usahanya cuma di rumah, jadi mungkin sepi ya karena rumah dia itu nggak di depan jalan. Akhirnya saya usulkan, ya sudah nanti saya carikan saja tempat gitu untuk kiosnya. Soalnya sayang usaha dia tuh sebenarnya bisa digedein, cuma karena dia di rumah kayaknya nggak bisa maju. Iya. Akhirnya Berarti pengembangan ya? Iya. Pengembangan. Baik, kalau bisa dari segini memang namanya suaminya siapa sih, Dek? Iskandar. Oh, Iskandar. Kalau suami tinggal di mana dulunya sebelum menikah? Dulu itu di Kebon Jeruk, di daerah Kebon Jeruk. Jadi dia tuh dulu di daerah Kebon Jeruk, Kemanggisan. Nah di situ biasanya yang beli juga cuman orang-orang komplek rumah tangga. Di situlah kira-kira dulunya awal-awal dia merintis lah ibaratnya. Oh gitu. Ini sekalian ini saya mau minta maaf ini karena kemarin saya ada sempat ini hadiri pernikahan ini dari Rizky ini ya, ada kegiatan itu hari ya. Jadi motivasi dari Rizky dengan suami ini tujuannya apa? Tujuannya apa kira-kira dengan usaha yang boleh dikatakan baru merintis ya? Kira-kira motivasinya ke depan itu apa deh?
saya sih alhamdulillah motivasinya sih positif ya. Saya tuh pengen nggak cuman ya nyari duit sih ya, iya Iya, pasti, tapi iya, saya iya. pengen tuh ya lama-lama tuh itu tuh juga buat sedekah gitu, buat berkah juga Subhanallah. gitu. Jadi kita kan sekarang mungkin ya memang masih kecil, tapi kalau lama-lama kayak kita pengen bantu orang juga gitu, maksudnya dengan harga murah, tapi kan banyak orang yang bisa terbantu juga dengan harga Iya. segitu, dan keuntungan juga kita sisihkan untuk bagi-bagi juga ujung-ujungnya. Jadi maksudnya Subhanallah. ya kita nyari uang tapi sambil juga ya ibaratnya bersedekah lah gitu Ya, maksudnya. subhanallah. Baik. Rizky, di sini kan dekat pasar. Iya. Nah, di sini kan pasti apa ya? Orang bilang harga ya. Iya. Harga di sini kan pasti bersaing, apalagi dekat pasar dan banyak juga penjual itu. Gimana itu? Gimana cara menentukan harga itu? Apakah itu harga mesti dengan keuntungan sedikit biar lancar, atau keuntungan yang lumayan tapi tidak lancar? Gimana itu? Kalau saya sih lebih pilih yang penting pelanggan tuh tahu sih sama kita dan terikat sama kita. Jadi mungkin untung sedikit nggak apa, tapi kalau misalnya Subhanallah. mereka itu udah percaya sama barang kita jaga kualitas kita, mereka pasti balik lagi gitu. Ya, Kalau saya sih alhamdulillah. pilih itu, karena yang mahal tuh sebenarnya bukan harganya tapi kepercayaan mereka ke kita. Subhanallah. Gitu. Wah, pemirsa, ternyata adik kita Rizky ini dengan umur yang masih muda begini ini sudah paham ini tentang kepercayaan itu, menanamkan rasa kepercayaan. Betul apa yang disampaikan dari Rizky tadi, bahwa yang mahal itu adalah sebuah kepercayaan, di mana kepercayaan itu adalah satu-satunya bisa kita hidup di dunia ini. Dengan kepercayaan tersebutlah kita bisa hidup damai, rukun, dan bisa bersosialisasi dengan masyarakat pada umumnya. Oke, jadi ini kan pengantin baru ini. Nah, ya. Gimana nih kan abang lagi masih muda ya kan. Program untuk punya anak ini kira-kira gimana nih? Kalau kita sih karena kita tuh sebelumnya pacaran gak lama ya. Iya. Kalau kata Mas Iskandar, kita pacarannya setelah nikah aja, kata dia gitu. Ya udah, jadi sambil Alhamdulillah. jalanin Ya. ini kita ya udah kita sambil berduaan lah ya gitu kan. Tapi ya sambil ya kalau udah rezekinya amin aja, diterima, harganya udah didapetin momongan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Jadi ini kan udah ada istilahnya tanggung jawab, udah berkeluarga, ya kan. Jadi gimana itu mengatur waktu? Sekarang kan dari sini kan sudah punya suami, ya kan. Gimana caranya itu membagi waktu? Kabarnya infonya dari Rizky juga kerja ini. Ya. Jadi gimana nih mengatur waktunya untuk suami? Sedangkan apakah suami udah pulang itu dari Rizky tidak ada atau gimana ya? Jadi siapa yang melayani suami dari Rizky ini? Kalau saya sih terbantu juga, kantor saya itu WFH ya, jadi Iya. work from home. Oh, Jadi iya, saya iya. bisa membagi waktu lebih banyak di rumah tuh lebih banyak, kayak entah saya bisa ngerjain di kios atau saya ngerjain di rumah. Kayak sekarang misalnya suami saya lagi ngantar telur, saya gantikan dia jaga toko gitu. Oh, Ya, subhanallah. terus bisa juga kalau dia sih sebenarnya kalau ada di sini lagi nggak ngantar, kata dia nggak apa-apa, istirahat aja di rumah, kata dia. Ntar kalau dia ini panggil, saya mau nganter nih gitu, ya udah saya kesini gitu. Ya aduh, maaf, sorry ya, beliau ndak ada ya, padahal ini pengen juga tanya-tanya sama beliau ini. Jadi kalau kita lihat sekarang persaingan yang begitu ketat itu bagaimana sebagai pemula ini mungkin bisa memberikan juga sedikit saran kepada saudara-saudara kita yang memulai usaha baru ini. Gimana itu dengan persaingan yang betul-betul ketat sekarang? Gimana itu menanggapi dari Rizky dengan suami itu dengan usaha? Kita sih banyak relasi ya, yang penting terus kayak kita cari tahu banyak harga di sana di mana. Maksudnya jangan terlalu cepat menyimpulkan apa-apa itu, kayak misalnya ya mungkin dia murah tapi kita cari tahu dulu apakah kualitasnya bagus atau Iya, apa. iya, Kita iya. cari tahu apakah dia punya feedback orang-orang yang udah pernah beli dia gimana gitu kan. Kalau Iya, paling iya. penting itu sebenarnya kita harus cari relasi sih kalau mau mulai usaha baru, biar kita tuh tahu barang yang mau kita jual tuh seperti apa. Subhanallah. Itu sih. Terus sama juga jangan
terpatut pengen untung banyak gitu sih. Kadang-kadang orang mau jualan tuh pasti nyari uang, iya benar. Tapi kalau misalnya di awal kita udah keburu untung gede, nggak ada orang yang mau. Iya, kalau kayak iya, gitu. iya, iya. Yang penting nyari dulu masaknya nih. Iya, iya, Siapa iya, iya. pelanggan kita. Iya, cari customer ya. Iya, jadi istilahnya walaupun untung sedikit tapi berkah. Betul. Banyak tapi tidak berkah untuk apa ya? Iya. Iya. Nggak apa-apa. Baik deh, baik gini. Jadi memang suami ini umur berapa sih? Sekarang umur 33. Oh, 33. Kalau ada Rizky? Saya umur 26. Oh ya, pemirsa Al-Mumin TV, alhamdulillah beliau ini masih muda ya. Jadi mungkin anaknya nanti ada, tapi orang tuanya masih muda, pemirsa Al-Mumin TV. Baik pemirsa Al-Mumin TV, mungkin ada sedikit pesan-pesan dari Rizky untuk para saudara-saudara kita yang pemula untuk usaha, gimana menyikapi, bagaimana kesabaran, bagaimana cara istilahnya menanggapi dengan penuhnya sekarang persaingan yang begitu ketat. Monggo. Kalau saya sih pikirnya kalau bagi yang para pemula usaha jangan menyerah ya, pasti kegagalan itu selalu ada ya, berkali-kali mungkin Iya, bukan cuma betul, sekali. Tapi yang penting tuh ikhtiarnya sih dan niatnya. Subhanallah. Dan pokoknya kalau tujuannya itu untuk berkah, pasti dibantu lah ibaratnya sama Allah gitu. Amin. Gitu Iya, aja iya, sih. iya, iya. Oke. 3.000 doang. Ini 3.000 doang. Baik pemirsa Al-Mumin TV, seperti yang beliau sampaikan tadi, bahwa setiap usaha itu membutuhkan tekad yang kuat dan jangan takut tentang kegagalan, karena dimana orang bijak bilang pemirsa bahwa kegagalan adalah suatu kesuksesan yang tertunda. Tergantung kita gimana mau mencoba dan mencoba untuk menjadikan bahwa hidup ini tentu punya tantangan, pemirsa Al-Mumin TV yang saya hormati. Baik, Dek Rizky, kira-kira dalam usaha ini pastikan punya suka dan duka, apalagi awal-awal seperti ini kan baru istilahnya mencari customer ya kan, tentunya ini kan suatu istilahnya tantangan ya. Gimana deh menyikapi hal tersebut? Pertama yang pasti harus lapang dada ya. Iya, iya. Terutama kalau misalnya ada ya pasti kayak komplain atau apa ya pasti ada gitu kan. Betul. Cuman ya kita sabar aja, justru kalau mereka ngasih masukan itu mungkin ya mereka justru peduli sama kita gitu. Untuk buat kita juga membangun lebih baik lagi gitu. Jadinya jangan dipikir negatif lah gitu, maksudnya mereka mungkin ada ya, mungkin nggak semuanya masukan positif, cuman nggak apa-apa. Iya. Kita terima aja, kita tampung, justru dengan adanya mereka kita jadi dapat feedback dan kita bisa lebih baik lagi. Alhamdulillah. Baik pemirsa Al-Mumin TV yang saya hormati, luar biasa adik kita ini masih muda, sudah punya pikiran-pikiran yang wawasan-wawasan yang luas tentang gimana berusaha itu baik dan benar. Mudah-mudahan rezeki beliau ini bertambah dan bisa menyumbang atau bersedekah ke Masjid Al-Mumin. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu dan bisa hidup menjadi lebih berkah, pemirsa Al-Mumin TV yang saya hormati. Baik Mbak Rizky, terima kasih banyak atas waktunya, kesempatannya. Mudah-mudahan dari Rizky sehat selalu dan suami sehat selalu dan banyak rezeki dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Al-Mumin TV, saya akhiri wawancara santai kita di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan satu pelajaran yang kita petik dari kesimpulan dari bincang-bincang ini bahwa anak muda atau anak milenial istilah sekarang ini bisa juga
Yang penting di mana tekad kuat dan kesabaran dan keuletan dan pengorbanan yang dibutuhkan pemirsa Al-Mu'min TV yang saya hormati. Baik, pemirsa Al-Mu'min TV, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Ciao. Assalamualaikum.